Bang ini. Jadi saya sebenarnya kenapa saya jemput Anda ke sini karena memang keimanannya Unitarian ini Midem, mereka tidak percaya Yesus itu Tuhan, hanya sebatas utusan. Tapi dia gini, Kristen. Ya Kristen. Tapi gini ya Bang Unitarian, pengikut Kristus, bukan penyembah Kristus harusnya. Oke, jadi di sini saya sekalian insya Allah merungkai beberapa ayat di Bible dan saya persilakan Anda untuk membantah karena insya Allah saya akan meluruskan apa yang dikatakan Midem tadi atau lebih membenarkan gitu. Ketika Midem mengatakan bahwa kekristenan itu adalah sebentar Bang, ketika Kak Midem mengatakan bahwa kekristenan itu adalah pengikutnya Paulus bukan pengikutnya Yesus, karena ini diperkuat dengan dalil-dalil di Bible. Begitu juga dengan Trinitas. Jadi insya Allah saya akan, demi Allah Bang, saya ini walaupun sudah lama tidak membaca Bible, tetapi dengan sumber Bible itu sendiri yang terekam di kepala saya insya Allah. Jadi beli kamu koreksi, silakan kamu baca ayatnya. Menurut Yesus, ya, Taurat tidak boleh dihilangkan. Dalam Lukas 16 nomor 17, Yohanes 7 nomor 19, Matius 5 nomor 19 sampai 20, di Yohanes 5 nomor 43 dan begitu juga kemudian di Matius 17 ya, Matius 5:17. Bahwa itu tidak boleh dihilangkan, ada 4 ayat. Tetapi menurut Paulus dalam Galatia 2 nomor 16, ya, apa katanya di situ? Tiada seorang pun yang dibenarkan melakukan hukum Taurat, boleh kamu baca Bible-nya, cukup dengan beriman saja. Galatia 5 nomor 2, lagi-lagi aku Paulus berkata kepadamu, kalau kau menyunatkan dirimu, maka Kristus Yesus tidak berguna bagimu. Di Efesus 2 nomor 15, dengan matinya Yesus di kayu salib, maka hukum Taurat sudah batal. Nah, menurut Yesus, hukum Taurat tadi tidak boleh dihilangkan. 4 ayat. Apalagi kata Paulus, menurut Yesus, wajib hitan, sebab itu perjanjian kekal. Kecuali kalau memang diakui bahwa Bible itu bukan firman Yesus, bukan firman Tuhan. Ya, menurut Kejadian 17 ayat 11 sampai 14 itu perjanjian kekal antara Abraham dan Tuhan, keturunannya turun temurun, anak cucu maupun daripada orang yang dibeli dari luar, itu pasti disunat. Ya, itu di Lukas 1:59, Lukas 2:21 juga Yesus disunat sebagai orang pelaku sunat. Nah, Paulus ini dikatakan tadi dalam Galatia 5 nomor 2, kalau kamu bersunat, mohon maaf Bang Arif ya, saya ini dulu. Kalau kamu bersunat, maka Kristus Yesus tidak berguna bagi kamu. Itu yang tadi di Galatia 5 nomor 2. Nah, menurut Yesus, larangan minum alkohol itu memang tidak boleh. Di Lukas 1 nomor 15, boleh kamu baca ayatnya ya, ini larangan alkohol. Tetapi perintah minum alkohol, kemudian itu boleh. Di 1 Timotius 5 nomor 23 atau di Amsal 31 nomor 6 sampai 7. Menurut Paulus. Nah, begitu juga makanan haram. Di Ulangan 14:8 dan di Imamat 11 nomor 7, babi itu haram, dagingnya pun jangan tersentuh, bangkainya kamu itu haram itu bagi kamu. Ya, itu menurut kitab Taurat, Perjanjian Lama. Tetapi menurut Paulus, makanlah semua apa yang ada di pasar tanpa melakukan cross check. Jadi ini beberapa ayat saja dulu yang boleh kamu bantah. Kenapa Islam itu kemudian kalau bernarasi seakan-akan memang Kristen ini adalah pengikut Yesus. Ini tentang larangan tentang larangan ya Bang, sebentar. Ini tentang larangan. Kemudian tadi Midem ada menyentuh tentang Trinitas kan? Dan Anda bantah. Sekarang coba kamu baca di 1 Korintus 8 nomor 6. Padahal ajaran para nabi dari dulu-dulu ini mengatakan Tuhan dan Allah itu sama. Menurut Ulangan 6 nomor 4, dengarlah hai orang Israel, Allah kita Tuhan itu esa. Atau di Markus 12:29, dengarlah hai orang Israel, Tuhan Allah kita Tuhan itu esa. Tetapi apa kata Paulus? Di 1 Timotius 8 nomor 6, Yesus adalah Tuhan dan Bapa adalah Allah. Dia yang memisahkan keduanya ini. 1 Korintus 8 nomor 6. Bagi kita hanya ada satu Tuhan saja yaitu Yesus, dan hanya satu Allah saja yaitu Bapa. Jadi inilah kenapa ada konsep pembahagian Tuhan. Kalau Trinitas itu kan terkandung di 1 Yohanes 5 nomor 7 kalau tidak salah, ataupun di perintah baptis di Matius 28 nomor 18 19. Jadi ini yang
ini yang diterangkan oleh Medium tadi bahwa ada trinitas konsepnya itu juga umat-umatnya pula kekristenan dari Protestan nih malah itu yang dikeluarkan. Kamu baca dong Matius 28 Nah itu kan ayat sisipan gitu. deh, ayat Trinitas ayat sisipan itu. Saya tahu di dalam, saya tahu itu, tapi makanya saya pura-pura aja ngasih tahu sama mereka gitu. Ya silakan. Oke. Pertama gini, minta maaf dulu sebelumnya ya. Yang harus dipahami, kita harus membaca Alkitab dalam bahasa aslinya. Kalau dari LAI, kalau diterjemahkannya pasti sesuai kacamata LAI, walaupun masih tersisa yang monoteistiknya, versi monoteistiknya. Nah, makanya kenapa kami nggak pernah membaca Alkitab itu dari cara LAI menerjemahkan. Kami memang baca Alkitab terjemahan baru LAI, tapi kita melihatnya juga dari konteks bahasa Yunani-nya gimana, terus kalau di Perjanjian Lama Ibrani-nya gimana, gitu kan? Nah, ketika kita melihat di Perjanjian Baru, benar kalau kita lihatnya dari terjemahan LAI ya jelas, loh ada Allah dan Tuhan kok jadi beda. Nah, padahal di dalam bahasa aslinya itu Kyrios setara dengan Sayyid. Sayyid itu bukan buat Tuhan, bukan Tuhan dalam KBBI. Secara KBBI saja ditolak, gitu loh. Harusnya jadinya Tuhan. Kapan Yesus dikatakan jadi Tuhan? Ada di Kolose 4 ayat 1. Kolose 4 ayat 1. Itu Yesus dikatakan jadi Tuhan itu. Sorry, aku batuk. Nah, di situ. Nah, jadi di sini bahasa jadi di sini Bang Unitarian Wes, kira-kira Anda setuju nggak dengan saya kalau kiranya LAI itu yang salah menerjemah gitu? LAI salah menerjemahkan. Gini. Di dalam, kalau mau bilang salah atau benar, masalahnya di dalam itu ada orang banyak ya. Nah, di dalam LAI itu ada orang banyak yang menerjemahkan. Nah, jadi kalau gue mau bilang salah, mau bilang benar, gue pernah dengar dari satu orang, aku pernah dengar dari satu orang teman yang punya teman lagi di LAI. Dia bilang memang, aduh, ini gue tahu nih harusnya begini diterjemahinnya. Tapi ya, betul. Gue mau gimana sebagai Trinitarian? Ini pasti akan lihat terjadi ambigu gitu loh. Iya. Nah, jadi gini, menurut pengakuan, ya gini Bang Unitarian West ya. Kenapa Islam ini tegas dalam bab agama? Kalau saja saya di tempat Anda, maka saya katakan yang hak jika itu kebenaran, walaupun itu memang sakit. Nah, sakit. Jadi gini, ketika LAI menterjemah, saya akan beri dua contoh. Yohanes 12 ayat 21. Siapa yang dipanggil Koreos di situ? Coba kamu baca Bible-mu, Bang. Bentar. Itu dalam teks asli siapa yang dipanggil Koreos? Bentar. Yohanes 12 ayat 21 coba. Ini harus dari HP soalnya kalau bentar ya, Bang. Iya. Sabar ini. Ntar kalau keputus naikin lagi ya. Iya, enggak apa-apa, Bang. Kita santai aja, Bang. 12. Izinnya Medium ya. Iya. Iya, lanjut aja. Enggak apa-apa. Orang-orang itu pergi kepada Filipus dari Betsaida ya. Antara mereka bla Houtui on proselton Filipo to apo Efleta Betsaida tes Galileas ke Eroton Hauton Legontes Kurie Filipus tuh. Nah, Filipus kan Tuhan kalau sebenarnya kalau LAI ini salah, sepantasnya Filipus juga ini jadi Tuhan gitu loh. Kenapa dipilih-pilih orang? Kenapa dia pilih-pilih hanya daripada nama Koreosnya Yesus dipanggil sama dengan Musa dan Abraham dipanggil Adonai dalam bahasa kuno. Ini kenapa salah terjemah? Hanya nama Yesus jadi Tuhan gitu loh. Padahal Filipus juga dipanggil Koreos. Satu fakta lagi bang. Di Perjanjian Lama itu kan pakai bahasa Ibrani kan, pakainya Elohim nih kan. Jadi dulu itu Raja Saul itu pernah, itu zamannya itu Imam Samuel udah mati. Ya, Imam Samuel udah mati. Lalu Saul ini butuh bantuan Samuel, lalu panggillah dukun.
ya dukun untuk manggil rohnya Samuel, tapi yang datang bukan Samuelnya sendiri karena udah mati, ya kan? Yang datang tuh satu roh gitu yang menyerupai Samuel. Maka rohnya roh yang menyerupai Samuel ini dalam bahasa aslinya itu disebut Elohim, Bang. Kacau. Kacau kalau emang semua Elohim harus diterjemahkan jadi Allah gitu loh. Ya, susah. Paham nggak? Sebenarnya gini. Mungkin saya sedikit memberi sumbangan ya. Karena kurios juga itu dikatakan ketika ada komunikasi antara Maria dengan penjaga yang disangka penjaga taman. Di situ juga ada kurios kalau nggak salah. Ya maksudnya kan Yesus, itu situ kan Yesus. Cuman Maria pada saat itu tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Disangkanya penjaga taman, makanya disebut juga Tuhan di situ. Iya benar. Itu. Panggilnya juga gitu Lanjut. juga. Itu kan tuan itu kan di situ. Ya lanjut. Kayak gini jadi susah untuk dibahas sama mereka karena kebanyakan mereka juga nggak ngerti Ibrani dan Yunani. Minimal baca. Jadi tidak salah kita mengatakan mereka ini umat terjemahan, Bang. Nggak salah. Tidak salah. Ya, Karena mereka ini membaca yang sudah direvisi oleh orang-orang ilahi yang kemudian setiap beberapa tahun itu baru perikop. Contoh ya. Coba perhatikan. Ini dalam ilahi sendiri. Yohanes 13 nomor 13. 2009 engkau menyapa aku guru dan junjungan. 2010 engkau menyapa aku guru dan Tuhan, langsung jadi Tuhan di situ, naik pangkat langsung. 380 derajat dia naik tinggi pangkatnya gitu. Jadi ini masalahnya makanya saya bilang kalau orang umat Kristen ini masalahnya kebanyakan dari mereka nggak pernah baca. Kalaupun dia baca cuma satu kitab Bible, itu pun mungkin satu keluarga satu kitabnya. Gitu. Mereka kalau kepengen beribadah ya udah ke gereja aja sama dengerin udah itu aja, sehingga ya inilah yang terjadi gitu. Makanya saya bilang di luar negeri ya kalau nggak salah ya. Dulu, sekarang sudah di sini. Mana? Which country? French, Paris. Laku nggak Kristen di sana? No, empty. People leave all the. Gak ada gereja itu kosong. Saya pergi ke 3 gereja katedral ya. Saya pergi ke gereja terbesar di Paris, ya Notre Dame de Paris namanya. Itu gereja Katolik semua kan. Itu gerejanya malah serem. Itu patung-patungnya gede-gede banget gitu loh. Jemaatnya ada nggak? Nggak ada, empty. Hanya orang-orang tua mereka kalau sudah di banyak yang kampung-kampung. sadar. Terutama juga yang tinggal ini ya Eropa Timur atau Selatan ya kayak Yunani, terus yang masih banyak Ortodoknya itu mungkin di sana masih banyak pengikutnya, itu pun juga sudah banyak berkurang. Nah, banyak yang mulai sadar ketika mempertimbangkan doktrin-doktrin ini gitu loh. Lalu ketika mereka mulai sandingkan dengan akal sehat nggak ketemu. Nah itu masalahnya, doktrin itu tidak akan suka baca gitu, sehingga ajaran-ajaran itu ditinggalkan. Gak usah jauh-jauh sampai sekarang. Kalian tahu feminis pemberontakan demo pertama tentang feminisme itu terjadi di Amerika tahun 1758 atau 59 itu. Kenapa? Karena isi Bible-nya itu benar-benar membuat hak-hak perempuan itu benar-benar kacau di sana, sehingga mereka kan waktu itu demo gitu loh. Karena isi Bible ya gitu loh. Jadi saya pikir dulu jangankan itu, di Amerika tahu kan kelompok Kluk Klan itu loh yang membantai orang-orang yang rasisme sama orang hitam, kulit hitam kan. Makanya saya kalau ketemu seorang pembaca Kristen yang kulit hitam, saya bilang, kamu nggak ngerasa aneh kalau di dalam negara kamu hari ini ada gereja orang hitam dan gereja orang putih? Bagaimana mungkin Tuhanmu itu berkulit putih dan bermata biru, sementara di Afrika berbeda lagi kan image-nya seorang Yesus itu gitu loh. Makanya pasti mereka kesel gitu. Apalagi kalau kita bilang, wow, KKK kamu yang membantai orang kulit hitam, kan dia memakai nama Kristen ya. Gitu. Sekarang juga mereka yang di France juga bukan cuma Islamofobia, tapi mereka juga anti terhadap warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mereka juga mengkritisi
mengkritisi juga kepercayaan dari nenek moyang mereka gitu loh. Jadi kayak misalnya di Lourdes, kan Lourdes itu di Perancis. Itu mereka juga udah ketawa denger cerita Lourdes itu. Ya kan yang fenomena Bunda Maria itu. Mereka juga udah nggak percaya dengan itu. Sebenarnya saya pernah dengar sebuah artikel ya. Sebenarnya Napoleon Bonaparte itu dibicarakan dia masuk Islam loh, tapi nggak disonding ya, nggak ngerti ya. Coba dibaca aja, dicari. Napoleon Bonaparte itu masuk Islam loh, tapi nggak dibicarakan. Apakah Ini itu benar atau nggak tahu. Masih sebuah artikel yang saya baca waktu. Yohanes 13:13 bahasa Arabnya antum tad'uni wa sayyidan wa antum tad'uni Sayyidan, kan? mu'aliman wa sayyidan. Mu'aliman wa Antum. sayyidan. Iya. Guru, orang berilmu. Mu'alim itu kan Iya. orang berilmu kalau gua nggak salah. Iya, Gua bisa bahasa Arab, gua bisa Ibrani. Betul. Orang ngerti. Antum tad'uni mu'aliman wa sayyidan. Itu Jadi sayyid, orang nggak yang ada berilmu, rob di situ. guru atau ya makanya. Ya udah, itu aja sih di situ. Sorry teman-teman, udah tiba waktunya sembayang senja nih. Bentar ya. Iya, tadi aku ngikutin transnasional ya, makasih ya. Tapi cuman aku pengen iya, naik Mas tuh, Adi, naikkan. Aku sembayang dulu, nanti aku naik lagi. Oke, thank you. Iya, bagus juga tuh Bu, ininya itu. Bagus. Iya, ya. Terima kasih Bang Ade. Gini Bang, sudah keluar kah dia? Dia mau sembahyang katanya. Bayang nanti naik balik. Oh iya. Udah saya juga Ada- mau sholat isya dulu ya. Hah? Iya, terima kasih Ya, Bang. untuk Bang Ade. ya. Ya. Ada Gitu teman-teman aja ya, kah Pak. Kristen Ya di Ustaz bawah? Arif, Madam sama Wak, ayo Wak. Naik pilu mah. Ayo gas ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Adakah Bang teman-teman Indra Mose Kristen itu di bawah? naikin, Bang. Hah? Bang Indra Mose itu dinaikin ada. Bang Indra Mose mau naik katanya Bang tadi. Iya, silakan kalau ada yang ini mau naik. Indra Mose itu tadi Bang naik gitu. Tapi nggak ada yang antar permintaan kok sini. Ini ada Langsung sini aja Melkisedek dijawab. aja. Enggak ada Indra Mose, bentar ya, sebentar saya cari dulu. Itu tadi si Rahmat itu bahaya dia itu. Pernah saya jumpa beliau itu mengaku-ngaku Islam tapi ternyata bukan kaling-kaling otennya dia itu. Yang mana? Ada yang pitinya warna merah itu. Rahmat kalau tidak salah. R. Tidak ada dia. Kalau ada teman-teman Kristen yang mau menyampaikan kebenaran Paulus, coba kamu naik di atas. Yang kamu baca terjemahannya Elai itu. Nggak ada. Alex Melkisedek. Ya, saya naikkan aja kedua-duanya. Yang Rahmat 426 bukan? Bang Hidayah. Ya mungkin itu ya. Ini juga typingnya di bawah. Mantap banget. Bahaya dia itu. Itu orang tidak jelas itu. Umat pencium batu berlagak lu katanya. Apa Ya katanya? balas ini yang punya nyali naiklah Bang. Ya gitu kan. Iya. Pencium batu katanya. Itu yang dimaksud batu Hajar Aswad itu paling Iya. padam. Mencium batu. Yang ini kita sapa dulu yang baru datang ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bang Melkisedek sama Alex Matic. Selamat petang Bang. Apa Muslim apa Kristen? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut Bang. Coba masuk ke Jeki Sembiring Bang katanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana saya mau masuk sana kalau di bawah saja sudah diblokir? Bagaimana mau naik? Coba kasih tahu sama Mikana, sama Malikil, sama Kiamat, sama Sembiring, kasih tahu Al Hidayah kirim salam bilang gitu loh. Jangan buka blokirnya, suruh naik langsung gitu. Kalau saya bertandang ke sana. Oh si Kiamat itu loh. Itu memang wah kalau ngomong sama dia tuh Diblokir langsung saya, akun saya sama mereka itu. Langsung mau komen pun tidak bisa. dia ngambil nggak katanya. tahu tuh ngambil hadis-hadis yang nggak dipakai itu sama kayak Ahmad X Islam.
Ya lanjut saudara-saudaraku, silakan ngobrol-ngobrol di sini, ada Midem, ada Arif. Iya nih kebetulan jumpa Madam juga di sini nih, baru jumpa kembali sama Oh Madam. ternyata Bang Wa ini kesini cuma cari Midem doang gitu. Iya, saya pun cari madam. Kebetulan. Alamak. Madam, Kayaknya. saya tanya boleh madam? Ya. Madam kan dah lama di Eropah, dan Eropah ni asas datangnya agama Kristian ke seluruh dunia. Boleh kan dikira begitu? Ya karena Basis. dari Yunani ya, Yunani kan deket ya ke situ ya. Dan di Eropah ini kitabnya dan orang umat-umatnya percaya Tuhan tu turun kepada dunia, dan manusia turun jadi Tuhan turun ke dunia jadi manusia dan kemudian disalib. Ini golongan majoritas yang percaya kan, yang Yesus itu Tuhan. Kalau di Perancis sih setahu saya mereka kebanyakan rata-rata ateis karena agama itu tidak sesuatu yang sangat penting di sana. Jadi kalau Bentar Rumi, macam ni. Maknanya kita setujulah di situ tempat lahirnya ajaran pagan ini, dan disitulah juga semakin hilang kepercayaan mereka kepada agama Kristian. Ramai sudah jadi ateis. Gereja-gereja sudah kosong. Itu Tuhan dah turun ke dunia tu. Tapi mereka tetap menolak juga. Betul tak? Betul tak, madam? Kalau saya bilang begitu. Makanya saya selalu bilang begini, Bang Melkisedek. Di mana-mana tempat saya bilang begini. Kita, Bang Melkisedek ini orang Malaysia kan? Orang Malaysia kan Bang Melkisedek ini? Iya. Siapa Perdana Menteri kita Bang sekarang? Itulah PMX, Anwar Ibrahim. Anwar Ibrahim kan Perdana Menteri kan? Ya. Anwar Ibrahim ini nabi kah atau rasul kah atau raja segala raja kah? Dia Perdana Menteri biasa-biasa aje. Perdana Menteri kan? Makan durian, ya. Kira-kira orang-orang Malaysia mengakui kah? Orang Malaysia mengakui kah dia Perdana Menteri? Ya, mengaku. Yang cacat, yang buta, putus tangan, yang tiada otaknya sama sekali mengakui kah Anwar Ibrahim ini Perdana Menterinya Malaysia? Yang tak ada otak tak mengaku. Nah, oke. Jadi sekarang begini. Kita bandingkan dengan Tuhan, bukan raja, bukan perdana menteri, bukan nabi menurut Kristen. Tuhan lahir di kota Daud di Bethlehem, di tanah Yudea atau di Nazaret. Tuhan lahir. Sekarang kira-kira orang di sana menolak dia, menurut kitab Talmud dia itu direbus dalam minyak yang panas. Kenapa orang-orang yang di luar daripada mereka itu yang mengatakan dia Tuhan, padahal di sana menolak dia? Ini Tuhan, bukan perdana menteri. Kira-kira ini otak ada atau tiada ini? Kira-kira saja. Ya, dia ditolak di Yerusalem dan sekarang ditolak di seluruh Eropah. Nah, ini fakta. Nah, sekarang masalahnya di sini saja. Di sini sudah kita tahu. Mohon maaf sekali ya, di sini kita sudah tahu otaknya Kristen itu seperti apa. Orang yang ditolak di sana sebagai Tuhan loh, ingat, bukan presiden. Tuhan yang lahir di Yudea menurut Lukas 2 nomor 11 telah lahir bagimu Kristus Yesus Tuhan di kota Daud menurut Lukas. Kenapa orang sana menolak dia sebagai jangankan presiden, Tuhan yang ditolak mereka. Kamu yang di Asia sudah pun ajaran kamu itu mengikuti ajaran Paulus yang menghilangkan semua hukum Taurat. Kenapa kamu yang menuhankan dia? Orang sana menolak dia. Iya, di Asia masih mengotot-ngotot bilang Yesus itu Tuhan, padahal di sebenarnya kita mikir ya, kalau kenapa Yesus itu diangkat menjadi Tuhan setelah dia mati gitu. Seharusnya begitu dia turun di bumi ini harus digembar-gemborkan dong dia Tuhan turun ke bumi. Karena dia Tuhan, bukan manusia biasa. Sedangkan misalnya nih ada seseorang yang luar biasa. Misalnya nih ada seorang Superman yang terjadi kan, selama ini film ya Superman ya. Kita bilang lah ada anak bayi yang aneh, misalnya dia bisa membaca nih, misalnya dia bisa ngomong nih baru lahir, pasti semua akan gembar ke seluruh dunia gitu ya. Ini Tuhan loh yang turun gitu. Nah udah gitu waktu dia diangkat menjadi Tuhan, kenapa hanya orang Romawi yang mengangkat itu? Kenapa keluarga-keluarga dari Yesus ini yang dari bundanya Maria segala macam nggak pernah menghadiri itu pengangkatan dia sebagai Tuhan itu gitu loh. Astagfirullah. Jadi
Sebenarnya Jangan- kalau kita ini nggak usah bicara ke kitab ya, nggak usah kita bicara ke kitab gitu loh. Nah, seorang Tuhan loh dia bukan seorang manusia biasa ya Biasa. misalnya ya. Kalaupun dia seorang nabi aja akan dibicara-bicarakan ya. Oh, dia itu nabi. Ya kan? Bagaimana Nabi Muhammad dulu awalnya dia diangkat menjadi nabi dan rasul kan dibicarakan ke semua teman-temannya sampai ke seluruh Mekah itu diberitahu, ada yang percaya, ada yang enggak kan? Nah, kita bicara aja kita siapa belum tentu orang percaya. Pasti orang minta bukti-bukti, apalagi kita diem gitu. Masa seorang Tuhan tidak menggembar-gemborkan kedatangannya? Kan dia memberikan message gitu loh. Kenapa harus diam-diam? Mereka bilang, "Oh, dia menyamar jadi manusia. Dia tuh nggak kepengen disembah." Gimana sih lu kamu? Dia bilang. Dia ingin menyampaikan pesan kepada manusia gitu. Bahwa dia datang, kalau emang dia datang ke bumi untuk menyelamatkan dosa manusia, harus digembar-gemborkan dong. Gitu loh. Nah, pesan pertama yang mendapat pesan bahwa dia itu akan turun kan harusnya Bunda Maria. Apakah Bunda Maria pernah berbicara? Apakah Itu waktu kunci Bunda Maria sebetulnya, Bu. waktu Ya. Bunda Maria itu dituduh oleh orang Yahudi berzina, kenapa Bunda Maria nggak bilang, aku ini hamil karena Tuhan loh masuk ke dalam perutku. Kenapa nggak disebutkannya begitu langsung kepada si orang Yahudi ini? Kenapa dia pilih diam? Gitu loh. Jadi itu human resource pertama yang harus dikembangkan ya Bunda Maria dong dan keluarga-keluarganya. Pasti si Bunda Maria ini punya keluarga, pasti dikasih tahu, aku lagi hamil anak Tuhan ini, Tuhan akan datang ke dalam perutku. Pasti kan dia ngomong kepada ibunya, kakaknya, abangnya, I don't know, but itu bukan sesuatu yang simple ya. Seorang Tuhan loh masuk ke dalam diri dia. Gitu, percayakah kalian? Kenapa selama dia lahir, selama dia kecil itu nggak ada yang memperlakukan dia dengan spesial kalau dia Tuhan? Kenapa bahkan waktu dia hidup, waktu segala macam pun waktu dia ketakutan, dia malah berdoa ke atas. Kenapa sih orang-orang otaknya nggak bisa mikir gitu ya? Gak ngerti saya. Itu yang terjadi ni madam di Eropah semua sudah mikir. Itu sebab ramai yang negara-negara etis, tidak ada negara Kristian kecuali Vatikan lah. Madam pun tahu kan yang diorang ni baca Exodus 34 ayat 14 di bahasa Inggeris. God is a jealous God. Ya, Ini- or Exodus 33 verse 34. 20. No, Exodus 33 verse 20 itu Tuhan tidak bisa dilihat. How? Satu lagi yang Exodus 34 ayat 14. Tuhan itu Tuhan yang cemburu, tidak ada Tuhan selain Dia. Ini mereka poligamikan Yesus dengan Tuhan. Banyak sekali, Pak. Tapi mereka nggak mau Yes. baca itu. Betul, terlalu banyak data-data daripada perjanjian. mereka yang ada di yang ada di Indonesia itu kurang piknik berarti kan. Tapi alhamdulillah sekarang zaman di luar digital ini Indonesia, makin di luar sana makin di zaman digital ini sudah kita boleh baca-baca kita bukan untuk menghujat mereka tapi suruh mereka fikir yang mereka ikut tu ajaran siapa dan doktrinnya dari mana Ya. keluarnya. Sebab semua yang macam Tertullian, pengasas Tritunggal ni beratus tahun selepas Yesus. Selepas Yesus habis, hilang saja. Macam-macam orang muncul. Paulus, gereja, ajaran itu, ajaran bidat ini. Yang tadi Abang Unitarian Voice tu, alhamdulillah, pengikut Yesus tu. Dia guna kitab yang sama seperti kitab-kitab yang PB, PL yang ada di Indonesia ini. Kitab yang sama. Jadi janganlah orang-orang Kristian salahkan Muslim kalau kamu tak mahu dan malas membaca Alkitabmu sendiri. Kami tak pernah hujat. Apologet Muslim tak pernah hujat ayat-ayat Yesus. Tak pernah pelintir satu ayat pun. Kamulah bila kami bilang Yohanes syahadat Yesus di syahadat di ayat 17:3 kamu pelintir, oh itu dalam kedagingannya, itu dalam kemanusiaannya. Kamu sendiri yang pelintir ayat Yesus, bukan kami. Kami tak Lagian terjemahkan ya, dengan kalau mereka sayang kepada Tuhannya, paling tidak jangan dong digambarkan image-nya dalam keadaan setengah telanjang begitu. Apa enggak? Mereka nggak sayang gitu. Kita aja seorang pahlawan yang misalnya dibunuh di dalam lobang buaya, tidak ditampilkan loh image dalam keadaan dibunuh itu, pasti dipakein baju seragam yang gagah begitu loh. Masa tega ya?
Nggak ngerti saya. Ya, selamat petang Bang John Peter. Ini ada kedatangan sama tamu Harusnya itu kita dari dikasih sebelah tahu ini. tuh Bang John, kalau memang itu Tuhannya jangan dibuat image begitu dong. Bang Kan kayak Melkisedek, menghina ya. saudaraku mungkin di bawah dulu sebab ini banyak ada yang mau naik nanti. Nanti kalau mau naik nanti silakan. Kalau ini mungkin nanti lepas dia. Baiklah, terima kasih Madam semua. Ya, Assalamualaikum. Surya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Bud itu Bang Bud, Bang Gema Islam itu Bang PKI. Iya, Mau naik jadi katanya, Bang. saya hargai dia sebab saya selalu dinaikkan di Komalnya. Masa di Komal saya tidak naikkan dia. Siapa? Ini si Gema, Ustadz Gema nih. Oh Bang Gema. Oh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Hidayah buat Mami, Madam. Bang John, selamat petang Bang John. Dinaikin takut. Selamat petang Bang John. Buat seluruh saudara semuanya. selamat Assalamualaikum malam. semuanya. Selamat sore buat Mr. John Peters again. How are you today? Selamat malam Pak Infan. Oke, lanjut Bang. Semoga Anda berhenti menyembah manusia ya. Amin. Amin, Kami memang insyaallah. tidak menyembah manusia, brother. Kami menyembah Tuhan yang menyerupai manusia. Bukannya dia di Yohanes 1:14 itu menjelma menjadi manusia. Ya, bagaimana mungkin manusia bisa hidup di langit sana, brother? Manusia itu tidak bisa hidup di langit, brother. Tetapi hanya Tuhan yang jadi bisa. kalau gitu Makanya kenapa Tuhan Anda yang ketika menyerupai manusia menjadi manusia, itu arti maka karangan dia dong. bisa kekal, bisa di mana saja. Itulah kemahakuasaan Tuhan. Mana ada manusia di langit, brother? Tuhan kuasa Tuhan Mana masa dalilnya Tuhan kalau menjadi manusia ada di langit? Makanya aku bilang kan menurut menurut Muhammad itu ketika dia naik ke langit, katanya di langit kedua dia melihat ada Isa Al-Masih. Itu makan apa Isa Al-Masih di langit kedua? Coba bayangkan. Oh, nanti saya boleh tunjukkan data di Bible. Bukit Zaitun itu bagaimana manusia bisa melihat Yesus itu duduk di sebelah kanan Bapa di anak manusia? Jadi izin. Diciptakan. Bang John, ketika Rasulullah mengatakan bukan saja Isa yang ada di langit kan, menurut Isra dan Mi'raj. Jadi Anda tidak percayakan itu. Tetapi coba baca Bible kamu, Kejadian 5 nomor 24, di 2 Raja-Raja 2 nomor 11, itu Henokh dan Ilian naik ke surga dan belum ada matinya sampai sekarang. Itu manusia dia. Kemudian Iya. Stefanus melihat Yesus di sebelah kanan Allah Bapa, Kisah Para Rasul 7:55. Atau di 1 Petrus 3:22, Yohanes 1:28. Itu ayatnya. Dia manusia. Sekarang sepatutnya kamu tanya diri kamu, kira-kira mereka ini makan apa di sana gitu. Lanjut. Nah, makanya kalau kamu menyatakan itu manusia, bahwa keberadaannya sama dengan kita saat ini, maka perlu dipertanyakan dia makan apa di sana. Kan kalian menyamakan diri dengan manusia. Iya kan? Aduh, lucu si John. John, kamu sedang komik ya di sini. Padahal Oh, kamu jadi tahu itu berarti anak ini manusia itu dari iya, kitab mempertanyakan kamu. kita sendiri. Nah, kalau kalian menyamakan dengan kita manusia, Ya teman-teman lanjut dulu ya. Kitab Saya kamu yang ceritain kok gimana sih? Izin sebentar. Dia saya menjadi lupa. manusia, dia terangkat ke langit, duduk sebelah kanan Bapak sebagai anak manusia. Nah, saya mau nanya, Inilah anak salah manusia itu satu bin bentuk siapa? Gemah, supaya kita percaya Ini saya akan tahunya dari kitab kemahakuasaan kamu, saya baca Tuhan. kitab kamu. Masa kamu masa-masain orang Islam ngejawab? Orang kitab kamu kok yang nulis gitu. Seharusnya saya nanya sama Ya, kamu. makanya saya bilang, kan saya sudah bilang, inilah kebentuk salah satu kemahakuasaan daripada Tuhan itu. Tuhan Maha Kuasa kayak gitu. Tuhan makan Iyalah. ikan goreng, Tuhan digebukin sama makhluknya. Ingat ya, Iya. di Yahudi Tuhan Tuhan, itu turun ke muka bumi, manusianya dengan- pingsan kelepak-kelepak, bumi gunung hancur. Giliran Tuhan turun di zamannya Paulus, ya, di zamannya Pilatus, Tuhan yang kelepak-kelepak. Ini gimana sih? Kok Anda berbalik-balik gitu? Jadi kan Tuhan yang keyakinan di dalam keyakinan kami ini, Budi, Tuhan itu adalah zat yang tidak terlihat seperti yang kalian yakini, yaitu roh. Nah, Dari roh mana ini pula lah kamu bawa nama-nama zat itu, Pak John? Pak John, jangan kopi-kopi dong. zat itu Ada di kalau dalam Yunani bahasa katanya, Bu. Indonesia, Ada ya? itu esensi yang tidak terlihat, sesuatu yang tidak bisa dijangkau dengan akal pikiran. Nah, itu sama halnya dengan apa yang dikatakan di dalam keyakinan kami, itu adalah roh.
Nah, roh itu kan ada dalilnya di dalam kitab kami, yaitu di Kejadian 1 ayat 2. Itulah esensi daripada Sang Pencipta, yaitu sesembahan kami Coba atau Allah bacain itu. Kejadian 1 ayat 2. Coba pengen tahu. Sekalian nama Kejadian 2 nomor 14, 7, 16, 14, 15, 16. Pengen tahu yang serupa itu bagaimana? Ayo, pengen tahu saya. Coba bacain, jangan ngomong doang. Dalilnya udah Takutnya jelas. ngapal orang Di dalam Islam lagi keyakinan Bible kamu. Di dalam keyakinan kami tentang roh itu jelas ada di Kejadian 1 ayat 2. Nah, jadi roh Allah inilah yang disebut sebagai sumber. Nah, yang mana sumber yang tujuh obor itu yang mana? Salah satu yang mana yang ada di Yesus itu? Apa tujuh-tujuhnya ada di roh dalam itu Yesus? kan tidak terlihat, Budi. Ingat, roh itu tidak Roh, terlihat. Tuhan Anda itu ada Ketika dia 7, bro. mendapatkan bentuk, Tidak terlihat Pak Budi, tapi melayang-layang itu tahu kok. Melayang-layang gimana? Aki ulang nyarios atau jangan ngomong tidak gitu. terlihat, Budi. Ingat, Nah, roh itu yang tidak saya terlihat. heran Jadi Bapak John, jangan kenapa ini, itu ya. pengangkatan Yesus sebagai Tuhan itu setelah dia mati? Itu angka anehnya. Gimana? Kenapa yang ngangkat dia juga manusia? Harusnya begitu Yesus itu datang, Tuhan itu datang ke dunia itu harus digembar-gemborkan ke seluruh manusia. Nah, siapa yang yang dilibatkan oleh Tuhan itu begitu dia mau turun? Ya, pertama kan harusnya saya udah bilang berkali-kali, Bunda Maria ini harusnya mensosialisasi itu sesuatu yang luar biasa, bukan sesuatu yang saya lanjut ecek-ecek. dulu. Gitu, Nanti itu saya harusnya lanjut. human Saya resource makan pertama dulu, ya. itu Pak. Jangan Bapak ngambil ke kitab. Bapak sikit-sikit kitab. Nah, kalau kitab itu disisipin, dibuat asal-asal sama manusia, Bapak percaya. Padahal dalam kitab Anda sendiri, Pak, harus disaring loh kitab-kitab itu karena banyak itu pemalsuan gitu. Jadi harusnya ajaran Bapak itu, ajaran agama Bapak itu adalah human resource pertama adalah Bunda Maria. Gitu loh. Jadi kenapa begitu dia lahir dia nggak pernah bilang bahwa itu Tuhan yang menjamar jadi manusia dan tidak pernah dia gembar-gemburkan bahkan waktu dia dibilang berjina dia nggak pernah mengutarakan sekalipun loh apa itu gitu loh. Jadi agak aneh gitu begitu dia sudah mati. Nah si orang Romawi yang menganggap dia sebagai Tuhan yang notabene udah menyalibkan si Yesus ini gitu loh. Sementara Yesus ini waktu disalib dia berkeringat gitu dan dia berdoa kepada Tuhan, kepada Bapaknya gitu. Nah, apakah Bapak nggak berpikir ya gitu loh? Apakah memang benar-benar dibutakan nih orang Kristen ini? Pemikirannya. Ayo jawab Mr. Peter Sienki. How are you today? You know? Om Peter, Om, kamu mau nggak saya kasih tahu ajaran inti kamu? Yang paling inti. Om Peter, mau nggak? Kebetulan di sini ada Madam, ada saudara saya, brother, yaitu Mr. Al-Hidayah, Wa, sama Bang Arif. Terus untuk Madam ini suatu kehormatan buat saya di sini, Masya Allah. Mr. Peter, Mas, Wah, assalamualaikum. Bagaimana Wah itu mahkota kerajaan Sunda Empire kumaha? Ayo masih ayah kayaknya tuh. Om Peter. Ya, nanti, Saya mau nanti. nanya. Saya sambil makan lele goreng ya. Lele bakar. Ikan goreng ya? Ikan goreng, lele goreng. Ikan goreng Yesus bukan? Iya, iya. Aku mau buka warung ikan goreng. Nggak ada madunya, Madam. Nggak ada madunya, Madam. Madu itu apa? Pakai madu. Madunya. Itu pakai madu enak, Madam. Enak banget. Oh ya, aku nggak suka ikan lele. Makan ikan bakar dengan madu sebelum terangkat. Di itu, Wak, di peperin, Wak. Naon sih dipeperin, naon itu teh. Kalau nyaris bahasa Indonesia naon? Peperin. Di itu, Bun, dikasih kuas pakai itu, dibalurin. Madu. Kayak jagung bakar diolesin madu, aduh. Diolesin dibalur. Saya kurang suka ikan tunai. Di Sarawak saya sukanya ada, ikan laut. Sarawak ada. Bang Hidayat mana? Om Peter. John, mana John? Om.
Asadu, asadu lagi salah. Takutnya jatuh pingsan, maksudnya sadar John. Takutnya Buka speakernya John. Ya udahlah kalau gitu. Mr. John. Madam sekarang di mana? Di Medan apa masih di Amerika, Madam? Oh, saya nggak pernah di Amerika, saya di Perancis dulu. Di Perancis, sorry. Kepleset mulut saya. Di Perancis ya, Madam ya dulu. Iya. Tidak lama. Comment allez-vous, Madame? Ça va bien, merci. Comment allez-vous itu Wah, kalau nggak kan. kenal, kalau sudah kenal comment vas-tu? Wah kan nggak tahu kan eta teh nyariosna Madam arti kieu nya mah wah. Eta anjeun kumaha ayeuna damang pangestu kitu artina teh. Gua biar tenang. Ya. Iya. Saya juga belajar bahasa Sunda selama di sini. Wah nggak ngerti Bunda. Gitu. Ternyata enak ya ikan bakar. Enak atuh. Kalau bahasa Sunda, bahasa Perancisnya itu ikan apa Bun? Poisson. Poisson. Wah. Je mange un poisson. Oh là là. Je mange un poisson. Kalau bahasa Sundanya ini lauk gosong, eta teh dibakar. Lauk gosong. Kalau ikan aposong. Kalau ikan goreng, je mange un poisson grillé. Oh, semos aposong. Tuh, Je mange un lauk poisson digoreng grillé. gosong garing. Ingat aja, aposong gosong garing, aposong goreng. Nah, gitu yang bener, Wak. Yang penting kita intinya gini, Wak. Mau makan apa aja, yang penting Tuhan kita bukan manusia, Wak. Udah itu aja. Bebas, Wak, gitu, Wak. Asal jangan makan babi, jangan makan yang jorok-jorok, udah. Ya, Tuhan kita ini sudah jelas, bukan manusia dan tidak berkelamin. Betul lah. Berapa sering Lagi kita pernah tidur selama 3 hari 3 malam seperti Yunus aja nggak mati, giliran dia mati. Mesti mati dulu baru disembah. Aduh gimana tuh, Wak? Kalau nggak mati nggak ada penebusan dosa. Tuhan nebus dosa. Aduh kacau. Yang bikin dosa siapa? Yang bikin pahala siapa? Oh, si John lagi ada masalah. Ini ya, kita baca ya. Seberapa sering kita mendengar atau membaca bagaimana meliuknya pembelaan habis-habisan rata-rata umat Paulus untuk membenarkan doktrin yang menjadi keyakinan mereka bahwa Yesus Kristus adalah utusan Allah. Yesus Kristus utusan Allah untuk bangsa Israel itu adalah Tuhan bagi umat Kristen. Tidak hanya sekedar berjibaku membenarkan iman sendiri, bahkan tanpa ragu-ragu sedikit pun, mereka berusaha pula menjajakan mimpi seumur hidup seluruh pengikut Paulus ini, yaitu produk kadaluarsa Madain bapak moyang gereja awal yang diberi merek dagang Yesus adalah Tuhan. Plus macam-macam kecap sebagai bonus di sana-sini agar mudah-mudahan dibeli oleh umat Islam. Salah satu kecap yang mereka yakini lezat dan tidak terbantahkan adalah apa yang kerap digaungkan oleh pendeta mereka di mimbar-mimbar gereja, yaitu pernyataan Yohanes berdasarkan hayalan dan mimpi-mimpinya selama masa pembuangan di Pulau Patmos. Menurut pernyataan Yohanes, jadi bukan menurut pernyataan Yesus Kristus. Yesus Kristus adalah Alfa Omega. Dalam teologi dogmatika Kristen, Alfa Omega umurnya diartikan dan dipahami oleh jemaat Kristen tradisional sebagai yang pertama dan yang terakhir, yang dalam konteks ini diyakini merupakan salah satu sifat absolut Allah, Tuhan nenek moyang seluruh makhluk ciptaan Allah di jagat raya ini. Oleh karena itu, Yesus pun dianggap sebagai Tuhan. Alfa Omega berasal dari bahasa Yunani Koine di daratan Eropa, bahasa yang digunakan oleh bapak moyang gereja awal untuk menulis buku tebal bernama Biblos, hasil nyomot dari sana-sini tulisannya. Kitab-kitab dan karangan orang-orang terdahulu lalu mereka jadikan sebagai kitab suci Kristen seperti yang diterjemahkan kalian imani sebagai buku yang sama sucinya dengan Biblos.
Kalau dari Sampai saya, sekarang. Madam, ya kalau dari saya ini ya tentang Wahyu 1:18 itu sebenarnya tidak usah kita ke sana ke sini pun sudah jelas di situ. Aku adalah Alfa dan Omega. Firman Allah. Ya, firman Allah. Dia tidak pernah mengatakan aku adalah Alfa dan Omega yang dari dulunya sudah ada dan yang akan datang. Tetapi Betul. firman Allah. Berarti kalau firman Allah benarlah perkataan Yohanes 1 ayat 1, Kejadian 1:27, Matius 4 nomor 4 bahwa manusia itu dari firman Allah yang dulunya memang awal wal akhiru wa huwa bikulli syai'in alim. Allah Subhanahu wa taala yang berfirman, bukan firman itu yang adalah Allah gitu loh. Yohanes 1:18 itu sudah jelas, tidak usah ke sana ke sini. Aku adalah Alfa dan Omega, firman Allah. Bukan aku adalah Alfa dan Omega Allah yang dulunya sudah ada dan sekarang sudah ada, bukan. Bukan begitu. Jadi sekali lagi kita kembali kepada nalar otak berpikir ditambah rumusannya dengan umat Bani terjemahan. Ini yang masalah besar gitu. Lanjut kepada semuanya. Makanya saya bilang ya kan, manusia itu diberikan akal dan pikiran untuk apa coba? Kenapa nggak Tuhan? Saya kan udah bilang, Tuhan itu gampang kok, diciptakannya aja manusia untuk nyembah Dia udah nggak ada masalah kan? Ngapain Dia harus turun ke dunia ini untuk menyembah untuk membayar dosa-dosa manusia? Gila apa? Orang Dia Berarti Tuhan menciptakan berutang. manusia. Berarti Tuhan berutang selama ini Bidam ya? Berutang sama manusia. Nah sekarang kalau Dia mau turun ke bumi, apa gunanya Dia menciptakan manusia? Malaikat dan yang lain-lain, untuk apa drama itu dibuat gitu loh. Nah, Untuk membenarkan ajaran Kita- pagan. kita percaya nggak Pak semuanya bahwa gini loh, Nabi Adam itu waktu dia makan buah kuldi ya kan, dia kan diturunkan ke dunia ini, dianggap itu adalah dosa waris oleh orang Kristen. Sekarang saya tanya, kalau mereka tidak memakan buah kuldi dan tidak dibuang di dunia ini, nggak ada loh manusia gitu loh. Ya kan? Jadi sebenarnya menurut apa yang saya baca dalam Al-Qur'an dan yang lain-lain bahwa Tuhan itu ingin memberikan pesan kepada manusia selanjutnya setelah Nabi Adam dan Hawa itu diturunkan bahwa sepanjang hidup manusia ini kita selalu berdampingan dengan setan yang selalu mengganggu kita atau iblis, mengganggu iman kita. Sehingga kita harus berhati-hati. Itu kan pesan dari Tuhan gitu. Sebenarnya pesan-pesan dari Tuhan itu jelas juga, walau di Bible itu mengandung hanya 18% dari Tuhan itu sudah cukup. Gini ya, teman-temanku Kristen di bawah, coba dengar baik-baik dan silakan kamu bantah. Termasuk juga si John ini kalau sudah sadar dari mimpinya. Gini, Adam dan Hawa itu jatuh ke dalam dosa menurut versinya Kristen karena memakan pohon pengetahuan. Jadi daripada memakan pohon pengetahuan, kemudian bukan Adam ya, Hawa. Tidak ada di Bible itu dijelaskan Adam berdosa. Silakan kamu baca, cari dari Kejadian sampai Wahyu. Adam berdosa enggak ada. Hawa. Dan dari situ kemudian mereka dikeluarkan dari taman itu dan dijanjikan menurut Kejadian 1, menurut gambar dan rupa kita beranak pinak di 28 gitu ya. Sekarang ini adalah ulah iblis. Ulah iblis kan? Dikutuk. Berarti memang iblis yang membuat manusia itu jatuh ke dalam dosa. Nah, melalui konsep penyaliban, tiba-tiba Tuhan itu menurut versi Kristen mengambil rupa sebagai manusia untuk menebus dosa umat Adam dari kutukan dosa. Ingat, konsep ini diterapkan oleh Trinitas atau pengikutnya Martin Luther di abad ke-15. Sekarang, tidak terjadinya penyaliban Tuhan itu kalau saja Yudas tidak dibayar 30 sikal perak dan kemudian dirasuki iblis, dan kemudian menurut Yohanes 19 nomor 34, tentara Romawi menumbak lambungnya sampai keluar darah dan nanah. Itu sekarang kita pikir dengan logik akal. Andai saja tentara Romawi tidak menumbak Yesus sampai mati, andai saja iblis tidak merasuki Yudas, andai saja Yudas tidak dibayar oleh 30 sikal perak, apakah ada penebus dosa? Enggak ada kan? Enggak ada kan? Betul. Sekarang kita terima kasihnya kepada Yesus atau terima kasihnya kepada Yudas, tentara Romawi dan iblis? Iblis kan? Ya udah, Dor. Berarti Kristen ini sekarang berterima kasih kepada iblis Ya, melalui gambaran kolaborasi. Yesus dan terkutuk.
Terus keduanya Kita tidak Bang fitnah kok, Hidayat, itu konsep. keduanya Bang Hidayat, menurut pemikiran saya yang ada di kitab mereka, sebenarnya Yesus kalau masih digembar-gemborkan untuk menebus dosa, sebenarnya yang dikutuk itu adalah iblis, ular itu. Jadi disalibnya Yesus itu untuk menebus dosanya ular yang dikutuk. Begini, Coba baca di kitab Kejadian pasal 2 nomor berapa itu? 14 atau Bagaimana- 3 nomor 4. bagaimana Kristen ini sebenarnya ini bukan fitnah Bang Gema ya. Kita akan kalau saya insya Allah walaupun sudah bertahun saya tidak pernah membaca Bible, bukan saya sok pandai, tetapi saya juga orang-orang yang seperti mereka dulu. Gini, di dalam Bible kalau kita baca di Matius 23 nomor 9, menurut Yesus ya, Yesus yang mengatakan, tidak boleh ada siapapun Bapak di muka bumi, karena hanya ada satu Bapak, yaitu Bapak yang di surga. Ini konsep dari Yesus ini. Disinilah nanti kita ukur literasinya, apakah Kristen ini ajaran Yesus atau sebaliknya. Di dalam Yeremia 4 nomor 22, apa narasinya di situ? Sungguh bodoh dan tolollah umatku. Mereka pintar melakukan kejahatan, untuk membuat kebaikan mereka tidak tahu. Di Yohanes 8:44, iblislah menjadi bapakmu, sebab kamu menuruti keinginannya yang sudah menyesatkan manusia sejak purbakala, sejak dahulu kala. Nah, tadinya katanya jangan ada padamu bapak siapapun di muka bumi. Coba kamu baca di 1 Korintus 4 nomor 15. Kata Paulus, akulah yang di dalam Kristus telah menjadi bapak kamu. Terong kan? Ini siapa bapakmu Anda sekarang ini? Iblis, Paulus, apa Yesus? Paulus. Haleluya, lanjut. Di antara beribu-ribu guru itu adalah Paulus yang dikatakan di dalam Injil. Kisah para Rasul. Berpikir dong teman-teman Kristen ya. Kalau kami menista agama kamu, silakan kamu lapor saja ke polisi. Kalau kami tidak menggunakan ayat, itu bahkan jangankan kamu Bang, teman-temanku semuanya. Islam sejak tidak membenarkan kami bernarasi keluar konteks. Tidak boleh dalam Islam. Makanya terjadinya debat dialog ini karena kita harapan saya menggunakan tekstual, Alkitabiah dipanggil itu. Tetapi selama saya berdialog dengan teman-teman Kristen, mau di Zoom, mau di WA atau di mana-mana, bukan Alkitabiah yang saya dengar tetapi Al-Sumsimiah. Al-Sumsimiah dengan Al-Fikiraniah. Jadi inilah masalah. Kita capek-capek mengutarakan ayat per ayat, sandarannya seperti ini, iman yang benar seperti ini. Gimana tadi ceritanya? Masih nyembah Tuhan yang manusia, bro. Itu kan gue tanya, bro. Baru kebangun Baru bangun ya. Terusin, bro. Masih nyembah manusia yang pernah masuk ke dalam goa, mati, makan cacing terus hidup lagi. Masih nggak? Ya kami harus beriman nanya kan mesti dijawab. Ya, kami harus beriman, brother, kepada Tuhan Yesus itu. Karena apa? Karena dialah sebagai juru selamat kami. Bro, jadi bentar ya Bang ya, Abang Adam, ini kalau Bang Bro Siagian ini mesti ngobrolnya nyantai sama saya. Bro, ente mau tahu nggak inti dari ajaran Anda itu sebenarnya ajaran kasih apa? Silakan Anda berpendapat dengan asumsi Anda. Kan Anda punya pandangan karena Anda itu di luar daripada gue nggak pernah ngeluarin asumsi. Jika saya Anda mengikuti data. Yesus, maka Anda akan menjadi orang Kristen yang dibaptis di dalam nama Bapa, Anak, Putra, dan Roh Kudus. Itu Tetapi dia. karena Bagaimana Anda caranya menolak, supaya saya bisa dibaptis? jadi Anda itu menyembah sesuatu yang tidak terlihat. Begini, brother, Gema Budi, iblis kelihatan enggak? Tuhan kelihatan enggak? Ya Tuhan Yesus jelas bisa berkuasa menampakkan diri. Siapa bilang Yesus itu kelihatan? Loh, saya yang bilang. Saya sudah melihat Yesus beliau. itu ada. Yesus ada di datanya, di kehadirannya, di kemahakuasaan dia. Wow, di mana lagi Ya, Yesus ada? Itu karangan dari siapa? Dari Romawi. Karangan lo, saya yang bersaksi melihat sendiri, kok kau bilang karangan? Oh, melihat sendiri Bang Budi. Yesus ada kalau gitu, coba Anda baca Yohanes. Ya gini. Coba kamu baca Yohanes 6 nomor 52. Coba ajaran kamu di situ. Melihat Yesus. Nah, Anda belum pernah. Jadi Anda tidak percaya sama Yesus. Ya, saya percaya. Bisa melihat Yesus, coba. Masa Saya Yesus pernah melihat melihat nama orang yang menggamparin dia. pada saat saya mengalami suatu peristiwa mujizat. Jadi Tuhan memberi kesempatan kepada saya untuk percaya bahwa Yesus itu ada dan nyata. Anda belum diberi kesempatan. Oke. Kalau Anda mengatakan saya berhayal, itu urusan Anda.
Yang penting saya sudah menceritakan. Apa udah habis dimakan sama kamu? Ketemunya di mana, John? Di Yohanes 52 itu Artinya coba saya Yohanes punya 6:52 dibaca apa kesaksian udah di habis? dalam hidup saya bahwa Mimpi saya apa? pernah bertemu dengan Yesus. Sudah. Mau Mimpi percaya gimana, atau John? tidak, Dalam mimpi apa? keyakinan Anda, karena Anda belum John, pernah John, mendapat John. hidayah. Tuhan John. dimakan, darahnya diminum. Yohanes Ketemu di 6:52 mana, itu Bang baca. John? Ketemu di Anda mana? bertemu Yesus di mana, John? Wah, pernah bertemu di mana? Iya, di alam roh. Oh, Bapak, Kapan COD itu, di John? alam Kapan? roh. main-main ke sana bisa nggak? Kapan itu, John? Kenapa? Kapan Ajak itu? bapak saya dong. Saya mau ketemu Yesus. Kapan itu, Makanya John? kamu itu harus mengalami dulu kematian yang seperti dialami Yesus. Maka kamu Mati dong, enggak, gue nggak mau. Gue belum kawin. Iya, kalau nggak Gua mau jangan. Kawin dulu baru Makanya mati. jangan berbicara dengan saya tentang hidayah. Saya sudah dapat, kamu belum. Itu bedanya. Nggak jadi Kristen lah. Mending gue kawin Iya. dulu kalau gitu. Oke, John, kita gini, ada John, madam gini, dulu John. ya. Katakan itu. John, Kita John, ada John. madam Kamu dulu. itu Gini. ketemu Yesus di mana, John? Gini, Dalam gini roh. Bang Bertemu John. Yesus di alam roh. Sebentar, Pada sebentar, saat kita sebentar. dinyatakan telah mati, maka kita akan memasuki suatu dimensi yang tidak terjangkau oleh kita. Nah, di sana kita akan melihat Bang John, tempat-tempat Bang yang John, dia sebentar janjikan. izin dong Bang, Loh, sebentar. tadi kamu pernah Gini, melihat gini, Yesus gini, gini. katanya. Menurut kamu itu kalau sudah kematian ya, tapi insya Allah ya setakat ini belum ada manusia yang ada di TikTok ini yang sudah pernah mati. Jadi memang kalau dari narasi ini kemudian belum ada yang melihat Yesus. Kekurangan kalian. Sekarang coba Jadi dengarkan kalau dulu. ada orang yang John, pernah mati, dengarkan dulu. John, dipertemukan dengan saya. saya mau adem sama kamu. Saya mau adem sama kamu tentang Alkitabiah aja. Sekarang tidak perlu kamu berhalu tentang mimpi dan sebagainya. Menurut Boleh, kamu dalam kita pakai kekristenan, Alkitab. oke. Menurut kamu dalam kekristenan, bagaimana sebenarnya doktrin kamu memperkuat Yesus Tuhan ini daripada cara apa dan ayat mana, Bang John? Coba kasih tahu ke saya dan orang-orang di sini, Bang. Silakan. Oke. Yohanes 6:52. Yesus Jika sampai. sebelumnya seperti Anda, brother, ketika membaca Alkitab itu dengan pemikiran Anda sendiri, Astagfirullahalazim, Bang John. Di Tidak mana aja usah Anda ayatnya? Anda beradar. Tidak usah, bukan itu kalau diskusi. Langsung aja. Straight to the point. Yohanes 13:13, brother. Dia adalah Tuhan. Dia bilang dia Tuhan gitu contohnya. Coba. oh, jadi Anda mau ayat di mana Yesus mengaku Ya, Tuhan ayat per ayat. begitu? Enggak, bukan saya bukan seperti itu, Bang. Kan kamu yang mengakui dia Tuhan, bukan saya suruh kamu mengaku, kamu yang mengakui. Jadi kamu harus bertanggung jawab Pertanyaanmu dengan pengakuan. apa, Hidayah? Biar saya jelaskan. Ini muter-muter Oke, baik, pertanyaan baik. kamu nggak jelas. Enggak muter, gini Bang. Kamu bilang Yesus itu Tuhan kan? Bang Gema bilang jangan lagi menyembah manusia. Kamu bilang tidak, Yesus itu Tuhan kan? Kamu bilang kan? Jadi sekarang saya sedang menengahi Anda dong. Jadi gini. Iya. Menurut kamu dari ayat yang mana memperkuat kamu ini yakin benar bahwa Yesus itu adalah Tuhan kamu gitu, Bang? Coba silakan, Bang. Saya kasih 5 menit untuk kamu menyampaikan seluas-luasnya ayat per ayat Bible, Bang. Coba. Jadi pertama, kita harus melihat di Yohanes 1 ayat 1. Pada mulanya firman. Firman bersama-sama dengan Allah. Firman itu adalah Allah itu sendiri. Kemudian di ayat ke-14 dikatakan bahwa firman yang merupakan Allah itu sendiri telah menjadi manusia. Nah, jelas ini harus dirunut. Bagaimana mungkin firman menjadi manusia? Siapakah yang mengatakan itu? Nah, kita melihat bahwa Nabi Yohanes itu diutus lebih dulu ke dunia untuk menyambut kedatangan Tuhan Yesus. Jadi jelas Nabi Yohanes telah menyatakan itu melalui tulisan-tulisan di dalam kitab. Oke? Kemudian di dalam kitab kami selanjutnya dikatakan bahwa Tuhan Yesus ini adalah utusan. Utusan dalam arti bahwa dia datang dari suatu tempat yang berbeda yang didatanginya. Ayat Bang John, ayatnya. Jadi Ayatnya, jelas kalau boleh jangan ketika lari Tuhan dari- Yesus mengatakan di Yohanes 14 ayat 9, siapakah Oke, Bapak 14, itu? 9. Ketiga muridnya bertanya, tolong tunjukkan kepada kami siapa Bapak itu. Karena ketika Tuhan Yesus mengajar, dia selalu menyebut-nyebut Bapa, selalu mengatakan bahwa kita harus hormat dan memuliakan Bapak itu. Sedangkan Yesus adalah sebagai manusia, tetapi dia selalu merujuk sesuatu yang tidak terlihat, yaitu Bapa. Nah, ketika salah seorang muridnya yang penasaran dengan perkataan Bapa ini, bertanyalah dia kepada Yesus. Apa kata Yesus ketika ditanya tentang siapa Bapa itu? Barang siapa yang melihat aku, maka ia telah melihat Bapa, bahwa Bapa di dalam aku dan aku di dalam Bapa. Artinya inilah satu kesatuan yang disebut Esa.
bahwa Sang Maha Kuasa itu ada di dalam diri Yesus, sehingga Yesus berkuasa untuk mengampuni orang-orang yang berdosa. Nah, inilah yang kami yakini. Dengan adanya dalil ini, kami yakini tetap tidak hanya itu, brother. Iman kami tidak hanya kepada kitab, tidak hanya kepada buku. Ya, Saya itu perlu kita, hidayah. nggak apa-apa. Itu kita Saya sudah ambil perlu maklum. berkat. Saya Oke, perlu Bang John, jangan ke Tuhan ini. tolong tunjukkan kepada saya bagaimana memang jika Engkau yang Maha Kuasa, maka berikan kepada saya berkat-Mu agar saya yakin dan percaya bahwa Engkau adalah Tuhan. Oke, Nah, gantian dan Bang John ya. akhirnya, Oke. di suatu Sudah 5 menit peristiwa, Bang John. Ya, waktu habis. Kepala saya Waktu habis. bicara. Waktu sudah habis Bang John.